guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Kali ini seharusnya dapat dikalahkan. Sebuah sosok berkata perlahan. Dan ketika melihat sosok yang menyapu di kehampaan, permaisuri yang memegang kelinci Bingyun di lengannya tersenyum. Namun, ekspresi kelinci Bingyun cemberut, seolah-olah dia sedang bingung. Akan tetapi, ketika dia melihat Xiaoyan di medan perang, ekspresi di wajahnya berubah penuh kegembiraan. Dan kelinci Bingyun itu melolong rendah di lengan permaisuri. Seakan-akan dia lebih bersemangat daripada permaisuri. Dan pada saat ini, Xiaoyan baru saja mengalahkan kedua Taisu di medan perang dan ingin mengambil baju besi dewa palsu dari Taisu nomor 3 dan Taisu nomor 4. Akan tetapi, beberapa sosok Taisu yang lebih kuat menyapu ke arahnya dan membuat menarik perhatian Xiaoyan. Dan Xiaoyan melihat beberapa sosok yang menyapu ke arahnya memakai baju besi dewa palsu dan ada 6 kristal merah di dada mereka. Dan yang sosok lainnya ada 5 atau 4 kristal merah di baju besi dewa palsu mereka. Melihat itu, pupil Xiaoyan menyusut. Mereka terus menyapu dengan kecepatan tercepat, mengarah langsung ke arah Xiaoyan. Apakah mereka mengejarku? Ketika Xiaoyan melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum masam. Seolah-olah dia telah melakukan kejahatan pada Taisu, dan itu tidak akan membuat mereka begitu termotivasi. Namun, setelah Xiaoyan mengalahkan Taisu nomor 3 dan Taisu nomor 4, pasukan yang lebih kuat dikirim untuk menyerangnya. Dan ini bukan tentang etika di medan perang. Melihat pasukan Taisu yang lebih kuat datang ke arahnya, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa mereka datang untuk memburunya. Namun, jumlah ini terlalu besar. Ketika dia melihat sekeliling mereka, Xiaoyan mengerti bahwa kekuatan tempur ini adalah kekuatan terkuat dari Taisu dan akan lebih sulit untuk dihadapi sendiri. Dan pada saat ini, Xiaoyan memandang permaisuri. Meskipun biasanya Xiaoyan tidak pernah memandang permaisuri, dan dia bisa merasakan bahwa mata permaisuri hampir tertuju padanya setiap saat. Dalam hal ini, saya khawatir itu bukan sesuatu yang dapat ditangani sendiri. Jadi Xiaoyan mengerti situasinya saat ini. Sekarang, reputasinya sudah tersebar. Namun tidak masalah, dia ingin minta bantuan. Tetapi ketika dia ingin meminta bantuan, dia melihat permaisuri dan menemukan bahwa permaisuri mengedipkan matanya, seolah-olah permaisuri tidak melihat. Jelas, permaisuri berharap Xiaoyan akan menyelesaikan krisis ini dengan kemampuannya sendiri. Tepat ketika Xiaoyan bingung dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan pertempuran ini, sebuah suara yang akrab terdengar di telinga Xiaoyan. "Kenapa kamu takut?" Ketika mendengar suara itu, Xiaoyan menoleh untuk melihat ada 5 pedang terbang yang tergantung di atas kepala sosok di sampingnya. Dan masih ada darah di salah satu pedang yang sepertinya telah membunuh banyak prajurit Taisu. "Apakah Anda melihat saya mundur setengah langkah?" Xiaoyan berkata perlahan. Dan orang yang berkata di sampingnya saat ini adalah Jian Xiangyang yang bergabung dalam medan perang. "Kalau begitu, saya akan pergi." Jian Xiangyang menjawabnya, dan dia berbalik pergi. Xiaoyan tertawa dan berteriak, "Berhenti, saya butuh bantuan Anda." Meskipun keadaan seperti ini dapat dipertahankan untuk sementara waktu, tetapi menggabungkan klan Dewa Asri dan klan Yonghe pada saat yang sama masih terlalu berat untuk tubuh dewa. Dan saya khawatir tidak akan bertahan hingga akhir pertempuran. Ditambah dengan Taisu kali ini, saya khawatir dia mengambil keputusan. Jadi dalam hal ini,
Xiaoyan tidak perlu sungkan mengambil keputusan. Dan di belakang Jian Xiangyang, semakin banyak tentara api merah berkumpul tanpa sadar. Mata mereka beralih ke prajurit Taisu yang kuat di kejauhan. Terlihat di mata mereka memancarkan semangat dalam perang dan mereka tidak takut sama sekali. Pertempuran ini bukankah ujian kecil bagi Anda? Jika Anda ingin membuat terobosan, Anda harus mengatasi kesulitan Anda sendiri. Saya akan menembak, tetapi Anda mungkin masih menghadapi pengepungan. Jadi bersiaplah untuk menghadapi pertempuran berdarah. Melihat Jian Xiangyang berhenti, dia masih memilih untuk membantu permaisuri, bukan karena dia memilih untuk membantu Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan menunjukkan bakat, dan bakat yang cukup mengejutkan untuk melihat Jian Xiangyang, tetapi sekarang begitu banyak tentara api merah menolak membayar dengan mengorbankan pengorbanan. Melihat terobosan Jian Xiangyang dalam persepsi aksi anti-inflamasi benar-benar tidak dapat diterima. Jadi dia memilih untuk melakukannya sendiri. Terima kasih. Dan Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Dia pasti memahami dengan upaya pengaturan dari permaisuri. Merasakan dewa pertarungan bintang dalam hidupnya sendiri dan berusaha menemukan bintang kelahiran di masa lalu. Namun, bintang kelahiran tidak sesederhana itu. Sebaliknya, dalam pertempuran, kekuatannya di luar dugaan Xiaoyan. Dalam perkembangan yang pesat, semakin banyak lautan guntur yang diaktifkan dan kekuatan fisik dewa juga meningkat secara gila-gilaan. Jika kekuatan dewa tidak dapat ditingkatkan dengan cepat, bahkan memiliki klon yang kuat tidak akan membantu. Semakin besar perbedaan kekuatan antara avatar dan dewa, semakin pendek durasi penggunaannya. Oleh karena itu, Xiaoyan yang harus mempersempit celah kekuatan antara dewa dan avatar dan membiarkan dewa meningkatkan kekuatannya dengan secepat mungkin. Oleh karena itu, sudah dekat bagi dewa untuk menerobos alam leluhur dan menjadi dewa pertempuran abadi. Baik Taisu nomor 3 dan Taisu nomor 4 mengambil kesempatan untuk mundur ke belakang. Kerumunan Taisu yang dipimpin oleh Taisu nomor 2 mengangkat tangannya dan tidak ada yang berani membantahnya. Namun, pertempuran akan segera pecah. Kerumunan di belakang Taisu nomor 2 bergerak dari arah mereka secara serempak dan mereka benar-benar datang ke arah Xiaoyan. Melihat itu, banyak sosok tidak dapat percaya bahwa Xiaoyan menarik begitu banyak perhatian dari Taisu. Apakah Anda tahu mengapa Jian Xiangyang yang tidak terburu-buru saat melihat Xiaoyan yang memegang 8 penguasa berat misterius yang sunyi? Lihatlah baju besi dewa palsu yang saya kenakan. Bukankah alasannya sudah jelas? Xiaoyan juga acuh tak acuh. Auranya menyebar, tapi tidak ada kepanikan di wajahnya. Saya khawatir itu bukan karena baju besi dewa palsu di tubuh Anda, tetapi karena avatar Anda. Lihat kata Jian Xiangyang, meskipun Xiaoyan telah menebak sesuatu, dia masih bertarung, jadi tidak memikirkan dengan hati-hati. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan tiba-tiba mengerti. Oleh karena itu, melihat apa yang dimaksud Jian Xiangyang, mereka mengandalkan armor dewa palsu untuk menghidupkan kembali dan mengurangi hambatan. Dan Xiaoyan akan mengerti mengapa mereka tiba-tiba berperang melawannya. Bahkan jika dia mengalahkan Taisu nomor 3 dan Taisu nomor 4, kemenangan atau kekalahan perang ini tidak bergantung pada mereka. Jadi tidak peduli apakah mereka menang atau kalah, harus seperti ini. Itu adalah Xiaoyan yang menyentuh garis bawah inti mereka dan tidak punya pilihan selain menyerang Xiaoyan. Melihat Jian Xiangyang menganggukkan kepalanya secara alami, juga menyadari bahwa jumlah Taisu tidak berkurang dan kemunculan kembali Taisu nomor 3 sudah cukup untuk membuktikan
bahwa Taisu memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Hanya saja, yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah Taisu sebenarnya mengandalkan armor dewa palsu. Memikirkan hal ini, Xiaoyan ingat bahwa saat dia ingin membunuh Taisu nomor 3, dia menggunakan api yang tidak bisa padam untuk memperpanjang hidup Taisu nomor 3. Namun, seberkas cahaya dari Dewa Taisu langsung membunuh Taisu nomor 3 sebagai gantinya. Dan satu-satunya hal yang diambil oleh Dewa Taisu adalah baju besi dewa palsu di tubuhnya. Namun, sosok Taisu yang telah jatuh di hutan belantara abadi sebelumnya. Tetapi, beberapa Taisu hanya menarik banyak Taisu lain. Dan bahkan mereka tidak ragu untuk berperang. Ternyata bukan karena mereka bersatu, tapi karena baju besi dewa palsu tidak bisa hilang. Dan dia akhirnya mengerti, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Justru karena dia mengambil baju besi dewa palsu, selama pertempuran Taisu menggunakan kekuatan seperti itu untuk bertarung dengan penuh semangat.